Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam jebret. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini saya berada di Pondok Pesantren Aduha atau Muda Mapan, tepatnya di lapangannya, lapangan futsal atau serbaguna. Saya pagi hari ini ingin membuat video atas request atau saran daripada customer kemarin yang telah beberapa orang yang memberi busur meminta untuk dibuatkan video tutorial, tips-tips dan cara-cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pemanah untuk pemula, tentunya untuk pemula. Adapun yang pertama, kira-kira ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bagi pemanah pemula, yaitu yang pertama adalah niatkan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ketahui bersama, memanah ini adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ajarkanlah kepada anak kalian atau anak cucu kalian, keluarga kalian berenang, berkuda dan memanah. Salah satunya adalah memanah yang insya Allah akan kita pelajari pada saat ini. Itu yang pertama, niatkan beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pastikan tempat yang kita gunakan untuk berlatih safety atau aman, jauh daripada kerumunan anak-anak. Saya ingin tunjukkan standar tempat yang bisa kita lakukan untuk memanah. Contoh, ini bertempat di lapangan serbaguna Pondok Aduha atau Muda Mapan. Lapangan ini memang sudah didesain untuk bisa digunakan menjadi rank panahan. Jadi ada bantalan target di sini, berdiri kurang lebih 1 kali 2 meter, 1 kali setengah meter, dan di belakangnya ada stopper. Nah, ini benar-benar aman untuk kita bisa berlatih di setiap harinya. Diusahakan kita memilih tempat yang jauh daripada keramaian anak-anak. Kalau bisa belakangnya itu bisa hutan atau lahan yang kosong, dan tidak disarankan ketika kita memainkan panahan ini, walaupun ada bantalan target tapi di belakang ada tembok, sangat tidak disarankan karena beberapa kali tentunya akan anak panah meleset. Nah, akhirnya kena tembok dan akhirnya rusak. Nah, sangat disarankan mempunyai bantalan target yang besar. Ini namanya stopper, 1 kali 2 meter full untuk pengaman ketika meleset dari bantalan. Ini kurang lebih standarisasi untuk membentuk rank latihan panahan jauh dari keramaian dan membuat bantalan yang safety. Kalaupun tidak mempunyai bantalan yang terbuat dari busa, bisa menggunakan dari kardus kira-kira di lapis 5 kardus, kemudian diberikan target, bisa dari kertas putih atau kertas warna, atau bisa print target yang seperti ada di depan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah sangat tidak disarankan untuk memanah dengan target pohon, hewan, ataupun yang lainnya. Karena ketika kemarin saya mendengar targetnya menembak pohon pisang, Masya Allah. Sangat tidak disarankan karena pohon juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka punya nyawa, mereka hidup, mereka perlu mendapatkan kehidupan yang layak. Maka janganlah kita sakiti, insya Allah masih banyak target-target yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat target bantalan panahan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengecek peralatan busur kita. Cek dari beberapa peralatan, yaitu adalah pertama busur, kemudian kelengkapan safety keamanan kita, thumb glove dan thumb ring, kemudian tidak lupa juga quiver mamluk dan tentunya anak panahnya sendiri. Pertama, sebelum kita menggunakan, tentu kita cek dulu busur kita apakah dalam keadaan baik.
Tentunya kita sudah ketahui bersama cara memasang tali string. Dengan cara siah, ini adalah siah. Siah adalah kayu yang ada di ujung di tepi-tepi busur kita. Kemudian kita sangkutkan ke kaki kanan seperti kuda-kuda, cuman kaki kanan di depan. Sangkutkan ke kaki kanan, kemudian kaki kiri masuk ke dalam. Dan kita tekan ke depan untuk memasukkan tali string yang ada di ujung. Jadi seperti ini. Setelah memasang tali string, kemudian kita mengecek kelurusan daripada busur kita ini. Lurusan. Kalau ada terjadi bengkok di sini misalnya seperti ini, namanya twist. Nah, ini perlu kita luruskan. Karena bagaimanapun juga dia fiber terbuat dari plastik yang bahannya tentu sifatnya elastis. Terkadang ketika kita salah memasukkan tali string dengan tekanan yang salah, maka dia terjadi bengkok atau twist. Contohnya seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup lurus, maka insya Allah bisa digunakan. Nah, kemudian beberapa orang yang sudah saya beritahu bahwasanya biasanya tipikal karakteristik busur buatan saya lengkapi dengan anti gores dari kulit ikan pari, dan di sini biasanya saya kasih tembaga untuk tempat arrow pas. Ini biasanya sudah saya ukur, sudah presisi ukurannya, sudah simetris, kalau bisa tidak dirubah-rubah kembali. Kemudian sebelum kita menggunakan, kita berikan pemanasan untuk busur ini sendiri dengan cara menarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan sampai full draw, sampai tarikan full. Ini fungsinya untuk pemanasan busur sendiri dan pemanasan kita juga agar tidak terjadi cedera pada diri kita dan pada busur kita sendiri. Karena misalnya busur kita sudah lama beristirahat, maka kita tidak boleh langsung menarik dengan kencang, maka akan terjadi kaget nanti dia. Itu untuk busur. Kemudian kita beralih ke arrow. Cara mengambil arrow dari quiver mamluk kurang lebih seperti ini. Kita tarik, kemudian kita taruh di ujungnya, di poinnya. Kita pegang dengan jari telunjuk, kemudian kita dorong ke depan. Nah, kemudian kita masukkan ke string. Ini berfungsi agar kita bisa meraba shaft atau batang arrow ini. Ketika kita memasukkan ke jari, kemudian kita raba, kita akan merasakan bahwasanya arrow ini baik-baik saja. Ketika ada sesuatu atau terjadi patah atau terjadi retak, akan kita teraba di jari kita. Nah, contoh yang arrow yang mungkin membahayakan seperti ini. Nah, arrow retak, shaftnya retak. Kalau misalnya kita tanpa meraba seperti tadi, langsung kita pasang, kemudian kita masukkan nok, ditarik. Nah, patahan ini bisa melukai tangan kita. Beberapa kali terjadi bahwa ketika kita tidak menggunakan pelindung jempol kiri, maka serutan daripada pecahan kayu ini akan masuk ke dalam jari-jari kita. Nah, itu sangat berbahaya dan itu betul-betul menyakitkan. Makanya salah satu fungsi kita memasang arrow atau anak panah, diletakkan di jempol, jari telunjuk memegang sambil meraba, sambil didorong, kemudian memasukkan ke dalam string. Nah, kemudian untuk bulu daripada arrow ini sendiri biasanya pada umumnya terdiri dari 2 warna. Ada 3 buah bulu.
dengan 2 warna. Biasanya satu bulu yang berbeda akan ditempatkan di luar. Contoh seperti ini. Ini posisi yang benar. 2 bulu yang sama warnanya ada di dalam dan 1 bulu yang berbeda keluar. Seperti itu. Ini berfungsi agar bulu yang ada di luar ini tidak menabrak. Kalau kita salah untuk memasukkan, nah seperti ini, maka ketika melepas arrow, dia akan berbenturan dengan handle. Maka akan terjadi goyang ketika terlepas, arrow-nya akan goyang. Itu mempengaruhi kestabilan, dan ketika kita salah memasukkan arrow juga akan merusak bulu tentunya karena bertabrakan dengan arrow. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang sudah dirancang untuk bagaimana mempermudah kita dalam memanah. Kemudian tadi sedikit terlupa, sangat dilarang keras untuk kita menarik busur tanpa arrow kemudian kita melepasnya. Sangat dilarang keras. Itu namanya dry fire. Akibatnya ketika kita menarik busur tanpa arrow kemudian kita melepasnya, mungkin akan terjadi patah di bagian siah. Karena ini kayu, ketika busur ditarik tanpa ada beban, kemudian kita lepas, maka terjadi getaran yang kencang di sini, di siah, dan ini bisa fatal. Ini bisa patah. Nah, itu poin yang sangat penting yang harus diketahui oleh para pemula, archer pemula, bagi yang belajar memanah. Setelah itu boleh kita untuk memasukkan arrow dengan kriteria yang sudah dijelaskan tadi. Masukkan. Dan kita biasanya karakteristik horsebow menggunakan thumb draw. Thumb draw adalah tarikan dengan jempol. Caranya masukkan jempol, dikaitkan ke string, kemudian telunjuk mengunci jempol, kemudian ditarik full. Ulangi, jempol dikaitkan ke string, kemudian telunjuk mengunci. Untuk pegangan handle sendiri hanya ada 3 jari yang kuat untuk memegang handle. Jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Jari telunjuk lemas, jari jempol lemas juga untuk menjadi tatakan arrow. Bisa diletakkan di sini atau bisa dengan lurus, bisa. Ulangi, 3 jari yang mengepal dengan kuat handle seperti tadi, taruh, diraba ketika memang halus dan aman bisa digunakan. Kemudian jempol kaitkan, telunjuk mengunci dan tarik. Contoh, kita pastikan dulu bahwasanya target sudah kondisi dengan aman. Kemudian kita ambil arrow, kita masukkan, kita tarik, coba lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah triks dan tips untuk para pemanah pemula, bagaimana cara mengetahui permainan busur ini dengan baik. Kurang lebih ada 4 poin, dan yang terakhir adalah ketika kita setelah melaksanakan latihan ini, adapun ada nanti bagaimana cara aiming atau membidik akan saya bahas pada video selanjutnya, insya Allah. Bila ada yang perlu ditanyakan bisa di WA ke saya dengan Japri. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat adalah evaluasi latihan. Kita bisa mengukur diri kita bahwasanya sejauh mana kita telah berlatih dan sejauh mana kemampuan kita
kalau bisa menguasai busur kita sendiri. Karena sedikit tambahan bahwasanya setiap busur itu punya karakter berbeda. Ya, jadi kita memang perlu berkenalan dengan busur kita. Dan salah satu adabnya kalau bisa busur yang kita punya tidak dipinjamkan kepada yang lain. Seperti analoginya seperti ini. Ketika Valentino Rossi bisa juara satu dengan motornya, tapi apakah Valentino Rossi bisa juara satu dengan motornya Pedrosa? Belum tentu. Kenapa? Karena dia sudah paham, sudah mengenal karakteristik motornya sendiri dengan mesin Yamaha-nya. Begitu pula kita ketika kita ingin bisa menguasai, dalam arti kata paham dan jago untuk memainkan busur, maka kita harus punya busur pribadi dan kita berkenalan dengan busur kita sendiri agar kita bisa mengetahui karakteristik busur kita sendiri. Kurang lebih cukup sekian video tutorial tips and tricks bagi pemanah pemula. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan amanahnya kepada para customer yang telah membeli busur di Mupan Archery. Semoga video ini bermanfaat. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jebret.